Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainia, biasa dipanggil Bunia. Saya adalah guru UPT Satuan Pendidikan SDN Martopuro 1 Purwosari. Di sini saya akan mendiseminasi AKM literasi dan numerasi. AKM. Apa itu AKM? AKM adalah singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, dan untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Berikut adalah rapor pendidikan Satuan Pendidikan pada tahun 2023 yang lalu. Ini adalah salah satu contoh di Satuan Pendidikan. Tujuan AKM. Yang pertama, konsep aspek soal AKM literasi dan numerasi. Nomor 2, identifikasi aspek soal AKM, yaitu konten, level kognitif, ada level 1, 2, 3, dan konteks literasi dan numerasi. Yang ketiga, menyusun soal AKM literasi dan numerasi. Bentuk soal komponen asesmen kompetensi minimum. 1. Konten. Komponen soal AKM literasi dan numerasi, yaitu adanya stimulus untuk dasar pertanyaan, yaitu berbentuk bisa berupa bacaan, gambar, tabel, grafik, dan lainnya. Untuk literasi dapat berupa informasi dan fiksi. Sedangkan untuk numerasi, yaitu kontennya berupa bilangan, geometri, dan pengukuran data dan ketidakpastian serta aljabar. Butir soal, yaitu yang kedua proses kognitif. Yang pertama, ada pilihan ganda, itu merupakan salah satu contoh objektif. Pilihan ganda. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda kompleks adalah jawaban benar lebih dari satu. Jadi, murid dapat memilih jawaban lebih dari satu. Yang ketiga, menjodohkan. Yang keempat, benar, salah, ya, tidak. Yang kelima, isian singkat. Selanjutnya, yang kedua, non-objektif, yaitu uraian atau isai. Dalam membuat butir soal melalui proses kognitif literasi ada 3 level. Level 1 yaitu menemukan informasi. Informasi tersebut tersurat dalam bacaan atau stimulus. Yang kedua, level 2, interpretasi dan integrasi. Bisa berupa kesimpulan, mengintegrasi menjadi inferensi. Kemudian yang ketiga, level 3, mengevaluasi dan refleksi. Biasanya soal ini mengaitkan dengan bacaan di luar teks atau di luar bacaan. Siswa diharapkan dapat mengaitkan bacaan dengan di kehidupan sehari-hari. Nanti ada contohnya. Selanjutnya, proses kognitif di numerasi. Yang pertama, pemahaman level 1, yang kedua penerapan
atau aplikasi level 3. Yang ketiga, penalaran atau level 3. 1. Konten literasi membaca teks informasi, yaitu yang penting di sini adalah yang berkaitan dengan fakta, data, dan informasi itu adalah merupakan teks informasi. Yang di garis bawah merah itu adalah ciri khas dari teks informasi berupa fakta, data, dan informasi. Sedangkan teks fiksi, yaitu berupa hiburan. Selanjutnya, kalau numerasi, bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, biasanya bangun datar, pengukuran panjang, serta data, ketidakpastian, data maupun peluang, aljabar berkaitan dengan persamaan. Selanjutnya, proses kognitif. Kalau literasi membaca, proses kognitifnya yaitu menemukan informasi tersurat dari bacaan atau wacana. Yang kedua, interpretasi dan integrasi, menghasilkan inferensi, ini adalah level 2. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi, mengaitkan isi teks dengan hal-hal lain di luar teks. Jadi, diharapkan murid dapat mengaitkan isi teks itu di luar teks. Nanti contohnya ada pada soal. Kemudian, numerasi, pemahaman, memahami level 1. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika bersifat rutin. Maksudnya hanya dengan bersifat rutin itu biasa. Misalnya soal hanya satu, yaitu operasi penjumlahan saja. Sedangkan untuk yang ketiga, penalaran, bernalar dengan konsep matematika bersifat non-rutin. Kalau rutin biasa, kalau non-rutin tidak biasa. Contohnya, maksudnya adalah non-rutin bisa menerapkan beberapa atau lebih dari 2 konsep. Bisa operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian dalam satu soal, itu adalah penalaran konsep matematika non-rutin. Konteks. Dalam literasi membaca, konteks terdiri atas 3. Yang pertama, personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Personal, pribadi. Sosial budaya adalah berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan kemasyarakatan. Jadi kalau berkaitan dengan kemasyarakatan dan kebudayaan, konteksnya berarti sosial budaya. Sedangkan yang ketiga, saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah. Jika berkaitan dengan kata kunci di sini ada ilmiah, berarti konteksnya adalah saintifik. Selanjutnya, numerasi, konteks personal, berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Selanjutnya, saintifik,
berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah dan yang telah dilakukan maupun futuristik. Mari kita belajar bersama telaah soal AKM, yaitu komponen soal AKM terdiri atas konten, proses kognitif level 1 atau 2 atau 3, dan konteks. Mari belajar bersama mengerjakan yang pertama, telaah soal AKM di PMM. Yang kedua, membuat soal AKM seperti di PMM bisa di ATM, literasi, dan numerasi. Berikut adalah situs yang dapat membantu mengerjakan. Yang pertama, CIBI Kemendikbud. Yang kedua, literasi Gold. Yang ketiga, Let's Read Asia.org. Yang keempat, Budi Kemendikbud. Nomor 1 sampai nomor 4 bisa digunakan untuk membantu Bapak Ibu sekalian membuat soal literasi. Yang kelima yaitu ChatGPT bisa membantu Bapak Ibu juga literasi dan numerasi, kalau ChatGPT juga bisa. Kemudian ada Perplexity. Ini sama dengan ChatGPT. Bapak Ibu bisa melihat tutorialnya di video di internet atau di Google. ChatGPT dan Perplexity itu juga bisa membantu pembuatan soal AKM ini. Kemudian untuk stimulus atau gambarnya bisa menggunakan yang ketujuh, situs Create Image Creator. Terima kasih. Video penjelasan atau soal AKM akan berlanjut. Terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat ikan. Ini adalah contoh soal AKM literasi. Di sini disajikan infografis untuk stimulus, yaitu tentang manfaat ikan. Coba kita perhatikan baik-baik. Di sini disajikan gambar ikan. Kemudian ada tanda arah panah, yaitu bergizi tinggi, mengandung protein lemak, minyak ikan, vitamin A, dan seterusnya. Selanjutnya, berfungsi sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel-sel tubuh dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Selanjutnya, berperan penting dalam meningkatkan gizi, terutama 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, meningkatkan kecerdasan otak atau IQ karena banyak mengandung omega 3. Selanjutnya, mengurangi resiko penyakit, baik itu jantung, stroke, darah tinggi, sendi, dan lainnya. Selanjutnya, ada garis panah ke bawah mengandung omega 3, salah satu jenis lemak tak jenuh yang juga dapat terdapat pada protein nabati, sangat baik juga diperlukan oleh tubuh. Berikut adalah data perbandingan kandungan omega 3. Ikan 210, selanjutnya, soal. Apakah manfaat makan ikan menurut infografis di samping?
mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Betul ya, di checklist. Kemudian mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Kita di sini mohon maaf, di sini sangat kecil sekali. Tapi di sini jawabannya kurang tepat karena tidak tepat. Mengandung vitamin B6 lebih banyak bila dibandingkan dengan udang. Tidak ya, karena di sini vitaminnya tidak lebih banyak. Mohon maaf, tulisannya yang bawah ini kecil. Udangnya di nomor 3. Selanjutnya, berperan penting dalam pertumbuhan bayi hingga usia 3 tahun. Jika berdasarkan berperan penting dalam perkembangan gizi terutama 1000 hari pertama kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan itu berarti 1000 hari dibagi 1 tahun ada 365 hari. Jadi jawabannya yang ke poin ketiga adalah betul. Selanjutnya, membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Betul ya, sudah sesuai. Kemudian membantu tubuh memproduksi sel-sel baru. Betul, sudah sesuai, tersurat dalam stimulus. Kemudian menurunkan kemungkinan terserang penyakit jantung. Sudah jelas, tersurat mengurangi risiko penyakit. Selanjutnya, komponen soal AKM. Yang pertama, konten. Konten atau materi ini adalah yang di awal tadi. Kalau konten literasi ada teks, informasi, dan fiksi. Jika melihat dari stimulus ini adalah teks informasi karena di dalamnya sudah terdapat informasi data yang untuk stimulus itu sudah tersurat dalam wacana. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Semoga bisa dipahami ya. Jadi konten ini adalah teks informasi. Menemukan informasi tersurat ya sudah ada di stimulus, yaitu berupa infografis ini stimulusnya. Selanjutnya, proses kognitif. Proses kognitif ini ada 3 level tadi. Berdasarkan stimulus, infografis nomor 1 adalah level 1. Mengapa demikian? Dikarenakan proses kognitif level 1 yaitu yang dibahas tadi adalah menemukan informasi. Menemukan informasi tersurat sudah ada dalam stimulus atau infografis ini. Jadi murid ketika sudah membaca dan memahami infografis ini sudah bisa menjawab sesuai dengan infografis tersebut. Jadi untuk menemukan jawaban atau proses kognitifnya yaitu menemukan informasi termasuk dalam level 1. Penjelasan menguji kemampuan menemukan informasi dalam teks atau infografis yaitu manfaat makan ikan. Infografis ini nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, konteksnya adalah saintifik. Mengapa saintifik? Karena berkaitan dengan aktivitas serta fakta ilmiah baik dilakukan maupun futuristik. Soal nomor 2. Di sini ada pernyataan, jawabannya
memilih fakta atau opini. Soal AKM yang demikian merupakan salah satu contoh level 2. Kita baca bacaan berikut. Ironi konsumsi ikan di Indonesia. Kenapa? Potensi sumber daya ikan di Indonesia selama ini dikenal sangat berlimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat potensi sumber daya ikan saat ini sudah mencapai 9,9 juta ton. Selain itu, potensi luas lahan budidaya ikan juga mencapai 83,6 juta hektar. Namun, dari semua potensi tersebut, minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai lauk masih harus ditingkatkan. Ini adalah bacaan paragraf ke-1. Yang paragraf kedua adalah konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat konsumsi ikan di Indonesia baru mencapai 41 kg per kapita per tahun. Meski mengalami kenaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di 37-38 kilo per kapita per tahun, tingkat konsumsi ikan di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan tetangga seperti Malaysia 70 kilo per kapita per tahun dan Singapura 80 kilo per kapita per tahun. Bahkan kalah telak dengan Jepang mendekati 100 kg per kapita per tahun. Beberapa hal yang menjadi penyebab masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia diantaranya adalah 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat ikan bagi kesehatan dan kecerdasan. Selanjutnya, 2. Rendahnya suplai ikan akibat kurang lancarnya distribusi. Yang ketiga, belum berkembangnya teknologi pengelolaan dan atau pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam ikut memenuhi. Berdasarkan stimulus yaitu berupa bacaan atau wacana. Manakah pernyataan yang merupakan fakta atau kejadian yang sebenarnya atau opini pendapat terkait ironi konsumsi ikan di Indonesia. Pernyataan 1. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia jauh lebih rendah dari negara tetangga. Jawabannya opini atau fakta. Fakta. Betul, karena sudah ada di wacana tingkat konsumsi ikan di Indonesia lebih rendah dari negara tetangga. Selanjutnya, pendistribusian ikan tidak berjalan dengan baik. Ini adalah opini. Selanjutnya, pengolahan maupun pengawetan ikan masih tertinggal. Ini adalah opini. Selanjutnya, potensi ikan di Indonesia hampir mencapai 10 juta ton. Jawabannya adalah fakta. Karena sudah tertuang dalam wacana. Selanjutnya, komponen AKM 1 konten. Teks ini adalah kontennya merupakan teks informasi karena menyajikan informasi untuk pembaca. Yang kedua, proses kognitifnya adalah interpretasi atau menyimpulkan. Level yang kedua. Penjelasannya, mengapa level 2?
menguji kemampuan menginterpretasikan atau menyimpulkan isi teks infografis, yakni fakta dan opini. Jika menyimpulkan atau menginterpretasi, mohon diingat-ingat level 2. Kalau menemukan informasi yang tersurat, level 1. Mengapa di sini bisa menyimpulkan atau menginterpretasi? Disajikan sudah terdapat wacana, yakni fakta dan opini. Selanjutnya konteksnya adalah konteks saintifik. Soal nomor 3. Seorang pengamat nutrisi mengatakan bahwa slogan sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan adalah berlebihan. Setelah membaca teks, setujukah kamu dengan pernyataan pengamat nutrisi tersebut? Setuju? Tidak setuju? Jelaskan alasanmu. Mari kita amati stimulusnya. Ayo makan ikan. Sehat, cerdas, dan pintar karena makan ikan. Gemar makan ikan. Teks ini adalah komponen AKM-nya. Yang pertama, teks informasi. Yang kedua, proses kognitif mengevaluasi atau merefleksi adalah level 3. Penjelasan mengapa ini level 3, karena menguji kemampuan mengaitkan isi atau teks atau infografis dengan hal lain di luar teks. Atau pengalaman, yakni makan ikan membuat sehat, cerdas, dan pintar. Jadi murid diharapkan bisa mengerjakan soal ini dengan mengaitkan isi teks atau infografis dengan hal lain di luar teks. Mengaitkan apa yang dibaca, apa yang dilihat, yang dipahami ini dengan hal-hal lain di luar teks, yaitu pengalaman makan ikan membuat cerdas, pintar, dan sehat. Yang ketiga, konteksnya adalah konteks saintifik. Soal sampah organik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Konten yang pertama ini adalah konten yang berupa data. Karena sudah jelas stimulusnya sudah disajikan data material organik, waktu dekomposisinya juga. Kemudian yang kedua, proses kognitif, yaitu di sini adalah pemahaman level 1. Mengapa pemahaman atau termasuk level 1? Karena menguji kemampuan memahami fakta di tabel, yakni waktu dekomposisi popok sekali pakai. Selanjutnya konteksnya adalah konteks saintifik. Yang kedua, seorang siswa membaca tabel dan diagram di samping. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut?
Silakan dicermati data yang sudah disajikan atau berupa stimulus beserta grafik diagram. Komponen AKM 1 konten atau materinya yaitu adalah data. Sudah jelas stimulusnya berupa data. Yang kedua, proses kognitif penerapan aplikasinya adalah level kedua. Mengapa level 2? Yaitu menguji kemampuan menerapkan konsep matematika, pengukuran satuan waktu untuk menyelesaikan masalah rutin. Rutin ini biasa. Di sini bisa hanya satu operasi hitung. Selanjutnya, konteks saintifik. Soal nomor 3, silakan dicermati. Ini hampir sama dengan soal yang nomor 1, yaitu penyajian waktu dekomposisi. Pertanyaan, seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Di sini ada pilihan setuju atau tidak, kemudian penjelasannya apa. Ini bisa dijawab oleh siswa. Setuju atau tidak setuju, beserta diberikan penjelasan. Bisa diketik di kolom penjelasan. Untuk komponen AKM-nya adalah yang pertama, konten data. Karena sudah jelas disajikan data kulit pisang 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan. Selanjutnya 2, proses kognitif penalaran yaitu level 3. Mengapa level 3? Karena menguji kemampuan penalaran yakni menggunakan beberapa konsep matematika, membandingkan satuan waktu dan diagram batang untuk menyelesaikan masalah non-rutin atau lebih dari 2 konsep. Konteksnya adalah saintifik. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.